Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali kembali boleh menjumpai saudara-saudara sekalian, dan sangat berharap boleh menjumpai kita tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan itu. Saudara, saya akan kembali mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu firman Tuhan yang tentunya akan menjadi perenungan kita secara bersama. Yohanes pasal 3, saudara, ayat yang kelima, di situ kita lihat bersama. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Saudara, firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan. Ini adalah jawaban daripada Yesus tentang pertanyaan yang dipertanyakan Nikodemus kepada Yesus. Siapakah Nikodemus ini, saudara? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Dia adalah satu pemimpin yang tentunya mengerti tentang Taurat. Tetapi saudara, kalau kita melihat, dikatakan ia datang di ayat yang kedua, ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan mempertanyakan apa yang harus dilakukan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kenapa dia datang pada waktu malam? Tentu saudara, banyak pertimbangan. Bisa saja karena kalau ada orang yang mengetahui seorang pemimpin agama, dia datang kepada Yesus dan mempertanyakan tentang bagaimana seorang itu bisa diselamatkan atau masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang dijaga, saudara. Dia seorang pemimpin agama. Nah, dia datang mempertanyakan kepada Yesus tentang hal itu. Dan di sini Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudara, ini berbicara tentang baptisan, ya. Baptisan, ya. Kita tahu bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, inilah kesaksian yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, air ini berbicara tentang baptisan. Orang itu dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara, ya. Dia harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Harus dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah syarat mutlak yang harus dilakukan agar orang itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti yang ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus ini, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Nikodemus ini tidak juga memahami apa yang harus ia lakukan agar orang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Walaupun dia seorang pemimpin agama Yahudi, ia tahu tentang Taurat, tetapi rupanya bahwa mata hatinya juga masih tertutup. Dia tidak mengerti tentang tuntunan roh, apa yang harus dilakukan agar orang itu bisa diselamatkan. Nah, karena itu dia datang mempertanyakan kepada Yesus tentang hal itu. Nah, saudara, sama halnya dengan kita, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, agar seseorang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudara, ya, harus dilahirkan kembali, yaitu harus mengalami baptisan kudus, saudara. Itu mutlak, tidak ada tawar-menawar tentang hal itu, karena saat kita masuk dalam air berarti kita mematikan kehidupan lama kita, dan ketika kita keluar dari air maka kehidupan baru dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 3,
itu tentang bagaimana Yohanes menyerukan tentang pertobatan kepada orang-orang yang datang dibaptis pada waktu itu. Saudara, karena baptisan ini identik dengan pertobatan, di mana seseorang ketika ia melakukan baptisan, ia harus mengakui segala dosa-dosa mereka, mengadakan sebuah pertobatan dalam hati untuk masuk dalam sebelum melakukan baptisan itu. Seperti itu saudara. Jadi baptisan itu adalah lambang pertobatan, di mana kita menguburkan dosa-dosa kita, kehidupan lama kita saat kita masuk dalam air, membersihkan diri kita, dan ketika kita keluar dari air, itu berarti kita menjadi hidup baru, menjadi orang-orang yang lahir baru saudara. Dan secara otomatis jika kita keluar dari air, maka roh itu memeteraikan kita, Roh Kudus itu memeteraikan kehidupan kita, sehingga kita ini benar-benar dirubah posisi kita dari gelap menjadi kepada terang, ya, menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara, orang memperoleh hidup kekal untuk masuk dalam kerajaan Allah harus melewati baptisan, siapapun itu saudara. Tidak ada tawar menawar di sini saudara, tetapi harus, ya, karena itu adalah tanda pertobatan. Orang itu mengakui segala kesalahan dan hidupnya diubahkan saudara. Nah, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus mengalami yang namanya baptisan untuk kita boleh hidup kekal, mengalami hidup kekal. Itu saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus harus dilahirkan kembali, harus keluar dari air dan roh. Nah, puji Tuhan saudara, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar daripada kekuatan kita, memberikan kita kemampuan untuk memahami firman Tuhan ini. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali datang meneguhkan kami untuk dapat mengerti betapa pentingnya hidup dalam pertobatan melalui baptisan kudus. Karena itu kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu ini Bapa. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Biarkan firman-Mu ini benar-benar menjadi hidup dan menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mengerti kehendak Tuhan, bukan hanya dipilih tetapi juga diselamatkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menaungi kami, memenuhi kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.